Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Bedah Kitab Online setelah agak cukup lama vakum ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali membedah kitab Akhlaqul Banin jilid yang kedua, melanjutkan pembacaan yang lalu. Ya, kita sekarang sudah sampai kepada wafil hadis. Ya baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin. Wafil hadisi, dan di dalam hadis disebutkan ya, sa'ala bertanya, rojulun seorang laki-laki, Rasulullahi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa pertanyaannya? Pakola, ya maka berkatalah si laki-laki itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya alayya, apakah masih ada yang tersisa bagiku, min birri abawayya, dari berbakti kepada ayah ibuku, syai'un sesuatu, abiruhuma, apakah masih bisa berbakti kepada keduanya, bihi dengan syai' tadi, ba'da wafatihima, setelah ayah ibuku telah meninggal dunia. Qala, menjawab Rasulullah, na'am, iya, kata Rasulullah, masih ada cara seorang anak untuk berbakti kepada orang tua ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Jadi ketika orang tua kita, ayah ibu kita sudah wafat meninggal dunia, Rasulullah masih mengajarkan agar tetap berbakti kepada mereka walaupun telah tiada. Apa bakti kita kepada ayah ibu kita setelah keduanya tiada? Nah, di sini dikatakan, kata Rasulullah, as-sholatu alaihim, mendoakan kepada keduanya ya. As-sholatu di sini artinya bukan sholat ya, tapi mendoakan, alaihim kepada ayah ibu kita. Wal istighfaru, dan memintakan ampunan, lahuma kepada keduanya, wa infadu, dan melaksanakan ahdahima, janji daripada orang tuamu yang sudah kadung dijanjikan, wa ikramu sodikihima, dan memuliakan teman-teman dari ayah ibu kita, wasilaturrahim, dan menyambungkan silaturahim dengan mereka ya, dengan teman-teman dari sahabat dari ayah ibu kita, la tusalu, yang tidak akan bisa tersambung, illa bihima, kecuali dengan kedua ayah ibu kita. Ya maksudnya di sini walaupun ayah dan ibu kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, tapi seorang anak masih bisa berbakti kepada keduanya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama mendoakan kepada ayah ibu kita yang sudah tiada, yang kedua memohonkan ampun kepada ayah ibu kita yang sudah tiada, lalu yang ketiga melanjutkan janji ya, menunaikan janji dari ayah ibu kita yang sudah tiada. Misalkan ibu kita, ayah kita ketika masih hidup pernah janji misalkan pingin memberikan tanah wakaf misalkan untuk pembangunan musola ataupun pembangunan pesantren, ya maka anaknya harus harus menunaikan janji tersebut karena sebagai bagian dari berbakti kepada keduanya. Lalu yang berikutnya adalah memuliakan sahabat-sahabat dari ayah ibu kita dan menyambungkan silaturahim dengan mereka, jangan sampai terputus ketika ayah ibu kita sudah tiada.
Ya baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, kita nomor 7 ya, sudah masuk ke nomor 7. Idza kumta, apabila kamu sudah melaksanakan bibirri walidaika, dengan berbakti kepada ayah dan ibumu, nelta ridaullahi, maka kamu akan memperoleh ridhonya Allah Ta'ala, ya, ridhonya Allah yang maha tinggi. Wasawabuhu, dan pahalanya berbakti kepada orang tua itu al-azima, sangatlah besar ya. Pahala yang besar akan didapat ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis juga dikatakan ya, hadis yang sudah sangat masyhur, ridaullahi, ridhonya Allah, fi ridol walidaini, tergantung dari ridho ayah ibu ya. Wasakhotullahi, dan murka atau bencinya Allah kepada seorang anak, fi sakhoti walidaini, tergantung juga dari murka kedua orang tua kita ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kuncinya ada pada orang tua ya. Dan benci Allah pun, murka Allah, tergantung dari orang tua kita ya. Maka janganlah sekali-kali kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita agar kita tidak mendapat murka Allah. Ya, fil hadisil akhori, dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua itu, abdolu, lebih utama, minas sholati, dari mengerjakan sholat ya. Maksudnya sholat sunnah di sini ya, bukan sholat yang wajib, karena kedudukan sholat wajib tetap utama. Jadi berbakti kepada orang tua lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah yang banyak sekalipun ya. Walaupun sholat sunnahnya itu banyak, tapi tetap pahalanya lebih besar berbakti kepada orang tua. Lalu wasodakoti, dan lebih utama juga dari bersedekah. Wasaumi, dan lebih utama dari puasa. Wal haji, dan dari haji. Wal umroti, dan dari umroh ya. Wal jihadi, dan dari jihad, fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika pahala berperang membela agama. Jadi di sini di hadis bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah, walaupun sholat sunnah yang banyak, bersedekah walaupun sodakohnya banyak, berpuasa, haji, dan umroh juga lebih utama dari berjihad di jalan Allah ya. Maka jangan kita meremehkan berbakti kepada orang tua ya. Sebisa apapun, semampu apapun, kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Wallahu alam bisawab, semoga ada manfaatnya ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Allahumma zidna ilman nafi'an, semoga Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita setiap harinya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.